Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Ambia SE MSI dan Dr. Uhti Ciptawati SE MSI. Perkenalkan, nama saya Titun Fitriani dengan NPM 2411021089 dari kelas Metodologi Penelitian A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Sumatera periode 2017 hingga 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi regional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana sih dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap PDRB di provinsi-provinsi Sumatera. Metode yang saya gunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software eFuse menggunakan pendekatan fixed effect model atau random effect model. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan persamaan PDRBIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali DAUIT ditambah beta 2 dikali DAKIT ditambah epsilon IT. Variabel dependennya atau Y-nya adalah PDRB, yaitu indikator utama perubahan ekonomi daerah. Variabel independen pertama yaitu ada X1 DAU, yaitu transfer dana dari pemerintah pusat yang bersifat umum untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Nah, yang kedua ada variabel independen kedua yaitu X2 adalah DAK, yaitu transfer dana yang ditunjukkan untuk memadai program atau kegiatan prioritas nasional di daerah. Nah, selanjutnya di sini ada uji T. Uji T ini digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap PDRB. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Untuk variabel DAU, di sini diperoleh nilai T statistiknya sebesar negatif 4,745564 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitasnya jauh di bawah 0,05, DAU ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB, namun arahnya negatif. Artinya kenaikan DAU justru cenderung diikuti penurunan PDRB. Hal ini terjadi karena daerah yang menerima DAU besar cenderung kurang termotivasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerahnya sendiri. Sementara untuk variabel DAK diperoleh nilai T statistik sebesar 3,393854 dengan probabilitas 0,0012. DAK ini juga berpengaruh signifikan yang arahnya positif. Artinya semakin besar DAK yang diterima daerah, maka PDRB cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa DAK yang bersifat terarah dan berbasis program lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini uji F yang digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap PDRB. Nah, hasilnya di sini menunjukkan bahwa F statistik sebesar 16,02265 dengan probabilitas sebesar 0,00002. Karena nilai probabilitasnya ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa DAU dan DAK ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di provinsi-provinsi Sumatera. Nah, dengan demikian model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini layak dan valid
untuk menjelaskan hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional. Nah, pada slide ini menampilkan perbandingan nilai absolut tes statistik dari kedua variabel. Nilai absolut tes statistik DAU sebesar 4,7456 lebih besar dibanding DAK sebesar 3,3939, yang berarti DAU memiliki pengaruh yang lebih kuat secara statistik terhadap PDRB, meskipun itu arahnya negatif. Nah, DAK ini meskipun nilai T-nya lebih besar, lebih kecil, memberikan dampak positif yang konsisten. Nah, hal ini menjadi dasar penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal daerah. Nah, selanjutnya berdasarkan seluruh hasil analisis terdapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama itu ada DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme transfer DAU agar tidak mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua itu DAK berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti peningkatan alokasi DAK terutama untuk sektor-sektor strategis terbukti efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, yang ketiga itu secara simultan keduanya itu berpengaruh signifikan, yang membuktikan bahwa desentralisasi fiskal ini memang memiliki dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera.